Oke, baik. Kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah yaitu landasan pendidikan. Dan untuk mata kuliah ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang objek dari pendidikan terlebih dahulu yaitu manusia. Kita akan belajar tentang hakikat manusia. Oke, baik. Menurut Sokrates, manusia adalah sentral manusia itu sendiri. Nah, manusia itu mengatur manusia atau mengatur dirinya sendiri dan alam, dan ia juga membuat aturan untuk uh, hal tersebut, begitu ya. Jadi kelestarian manusia dan alam itu harus tetap dijaga ya dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu manusia itu sebagai sosok sentral harus dibekali dengan pengetahuan tentang hakikat manusia itu sendiri, sehingga manusia mengetahui cara-cara menjaga kelestarian manusia dan alam ya. Dan pengetahuan tentang hakikat manusia tersebut hanya akan diperoleh ya jika manusia itu memperoleh bimbingan dari orang lain ya. Jadi melalui proses pendidikan ya. Dan manusia itu juga makhluk sosial ya, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan atau orang lain ya, gitu. Lebih lanjut, Sokrates mengatakan ya, hakikat manusia itu ialah ia ingin tahu ya, dan untuk itu harus ada orang yang membantunya. Nah, kewajiban setiap orang untuk mengetahui dirinya sendiri lebih dahulu jika ingin mengetahui hal-hal di luar dirinya. Itu menurut tafsir dari buku Sokrates ya. Jadi manusia itu menurut Sokrates adalah makhluk yang selalu ingin tahu ya tentang segala sesuatu. Baik itu tentang manusia itu sendiri maupun tentang hal yang ada di luar dirinya ya. Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk memenuhi keingintahuan manusia tersebut, yaitu harus ada bantuan dari orang lain dan harus mengetahui dirinya sendiri terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melihat menurut para ahli lain, yaitu menurut Plato ya. Jadi menurut Plato manusia itu terdiri dari 3 unsur katanya ya. Terdiri dari roh, nafsu, dan rasio ya. Jadi menurut lalu kita lebih lanjut melihat menurut Thomas ya. Thomas Hobbes, bahwa salah satu hakikat manusia itu adalah keberadaan kontrak sosial katanya ya, yaitu setiap orang itu harus menghargai dan menjaga hak orang lain katanya ya. Jadi hakikat manusia itu adalah manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai dengan keberadaan kontrak sosial di dalamnya katanya ya. Jadi manusia itu tidak dapat menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri katanya ya. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya, seperti yang dikatakan oleh Thomas ini ya. Oleh karena itu harus ada saling menghargai ya antara sesama dan saling menjaga hak-hak orang lain. Jadi ketika kita mau dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus bisa menghargai orang lain. Dan ketika kita membutuhkan orang lain, maka kita juga ketika orang lain membutuhkan kita, kita juga harus menolong orang lain. Karena manusia itu menurut Thomas itu adalah makhluk sosial ya, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, begitu ya.
Baik, selanjutnya kita akan melihat dari pendapat eh, para ahli lainnya, yaitu menurut John Locke ya. Dia mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan laksana kertas bersih katanya ya. Jadi kemudian diisi dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam hidupnya ya. Lalu manusia itu terlahir dalam keadaan yang tidak punya daya apapun, yang diibaratkan sebagai kertas bersih. Nah, ketidakberdayaan tersebut membutuhkan bantuan orang lain untuk memberikan pengalaman dalam kehidupannya. Seperti kalau kita lihat anak-anak yang baru lahir ya, uh, belum tahu apa-apa ya. Jadi seperti dikatakan oleh John Locke ini, uh, seperti kertas bersih, belum ada coret-coretan, belum ada tulisan ya. Nah, tugas manusia lainnya, terutama orang tuanya, adalah menulis di kertas tersebut ya, atau mengajarkan anak-anaknya dari sejak dia lahir begitu ya, mengajarkan banyak hal yang akan menolong hidupnya di masa yang akan datang, seperti cara untuk makan minum, cara untuk um, memasang bajunya ketika dia masih TK ya, atau masih belum sekolah juga ya. Banyak hal yang diajarkan oleh uh, orang tua pada mula-mulanya seorang anak dilahirkan. Seperti itu ya. Jadi saat uh, lahir, orang tuanya yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan ya. Lalu selanjutnya pada usia sekolah, maka yang turut mengukir atau turut memberikan pengetahuan kepada anak adalah seorang guru begitu ya. Oke, baik, selanjutnya. Oke, baik, kita akan melihat beberapa konsep tentang makna manusia ya. Jadi makna tentang manusia, Homo sapiens ya, yaitu makhluk yang memiliki akal budi, animal rasional, yaitu makhluk yang memiliki kemampuan berpikir ya. Lalu Homo linguin ya, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan berbahasa. Lalu selanjutnya Homo faber atau Homo talking animals, yaitu makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan menurut Dijamal dalam buku Jalaluddin ya. Tuh. Baik, tadi kita sudah belajar tentang hakikat manusia yang disampaikan oleh beberapa ahli ya. Dan sekarang kita belajar tentang pendidikan. Nah, pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia ya. Adanya pendidikan ini manusia itu memiliki bekal yang bertujuan untuk membantu hidupnya dan membantu negaranya atau wilayahnya masing-masing seperti itu ya. Jadi pendidikan ini bisa berupa pendidikan formal dan juga bisa berupa pendidikan non formal ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya pendidikan formal didapat pada saat pembelajaran di sekolah ya. Sedangkan pendidikan non formal didapat dari kehidupan sehari-hari, bisa dari keluarga dan masyarakat seperti sopan santun, sikap dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat ya. Jadi hal-hal yang dipelajari di dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Dan kalau sekarang kita mengenal pendidikan formal itu banyak ya, berupa kursus-kursus ya, dan PAUD juga ya, termasuk pendidikan non formal juga ya, itu. Jadi oke, baik, selanjutnya. Baik, kita akan melihat lebih lanjut
Apa itu pendidikan? Yaitu upaya sadar ya untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar agar memanusiakan manusia atau menjadikannya sebagai insan ya. Seperti itu. Jadi dengan adanya pendidikan maka kita memperoleh pengetahuan ya. Dengan adanya pengetahuan kita bisa mengatur hidup kita ya, mempertahankan hidup kita. Begitu. Oke, baik. Uh, Baik, terima kasih untuk materi kali ini dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.